Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau kasih tips buat kalian. Pastinya tips diet. Tapi tips diet ini beda dari yang kemarin. Karena kalau kemarin tuh tahap diet kita dari tahap 1, 2, 3, sampai 5. Kalau untuk kali ini khusus untuk bulan puasa. Jadi sebelumnya kalian jangan lupa buat like video ini, jangan lupa buat subscribe, nyalain notifikasinya, and share video ini ke semua sosial media kalian. Ini aku share langsung aja, share pengalamanku kemarin. Aku kemarin ngejalanin diet mau 1 bulan, teman-teman. Jadi 1 bulan itu aku tapi belum terlalu niat gitu. Jadi masih makan situ semuanya aku makan, pokoknya belum teratur. Jadi aku bener-bener mulai konsisten dan terniat buat menjalani diet itu dari 2 minggu kemarin. Jadi udah sekitar 2 minggu kemarin aku bener-bener konsisten menjalani diet aku. Dari sekitar awal puasa, menjelang awal puasa itu aku udah bener-bener mulai diet. Nah, waktu itu berat badan aku ya segitulah pokoknya. Ya pokoknya ini buat pengalaman aja. Aku jalannya udah mau 2 minggu ini dan alhamdulillahnya aku udah turun sekitar 3-4 kilo kan 2 minggu teman-teman, dan itu tanpa obat, tanpa herbal apapun. Aku ngejalinnya bener-bener murni pure aku sendiri. Jadi aku nggak pakai apapun buat bantu diet aku, tapi aku bener-bener pure ngejalannya sesuai kemampuanku gitu. Jadi langsung saja, karena aku ngerasa bener-bener badanku turun itu waktu puasa, jadinya ini aku bagi tips buat kalian gimana ngejalin diet waktu puasa sih. Gimana sih caranya? Kayaknya susah deh, kayaknya gini deh. Pasti kalian yang mau ngejalin diet dipikirnya kayak gitu. Tapi sebenarnya menurut aku tuh mudah teman-teman. Ini versi aku sendiri. Itu di program diet aku yang puasa ini, itu aku ngejalannya ini dari sahur dulu. Itu dari mengatur jam makan, pola makan, jenisnya apa, pokoknya kita atur semua dari awal. Nah langsung saja teman-teman, dari kita mengatur jam makan kita, yang kedua itu jumlah makanan kita, yang ketiga jenisnya. Jadi kita itu diet tidak sembarangan makan. Jadi dari jenis makanannya yang kita makan itu, yang pertama aku menghindari yang bersantan. Jadinya kayak misal ada kolak, ada sayur santan, ada opor, ada apa, no, aku nggak makan itu. Terus minyak, terus butter, margarin kayak gitu, no, aku udah nggak makan kayak gitu. Jadi emang menurut aku kalau kita udah biasa makan santan, udah biasa makan minyak kayak gitu, susah buat kita hindarin. Tapi aku bukan melarang kalian untuk menghindari, tapi mengurangi. Jadi aku pun belum pure menghindari semuanya. Kadang misal ini ya, misal menu aku buat sahur itu biasanya aku pakainya itu tumis. Kalau nggak tumis tuh pakainya harus sayuran. Jadinya itu sayurannya tuh setengah piring sendiri. Nasinya cukup 3 sendok. Ini aku. Terus buat lauknya sebagian piring tadi. Jadi sebagian piring itu buat lauknya, dan lauk pasti kan mengandung protein seperti telur, tempe, tahu, daging, atau apapun lah. Terus separuhnya itu buat sayurannya. Terus yang sisa tadi piring itu buat nasi aku, cuma porsi 3 sendok. Beneran teman-teman, aku nggak bohong. Ya kali aku bohong. Jadi kita makan sayur setengah piring, terus ada nasinya cuma 3 sendok, terus lauknya sesisa dari tadi, itu udah kenyang banget teman-teman. Jadi aku ngejalanin ini tuh udah mau 2 minggu lebih. Jadinya aku ngerasa kayak wow, hasilnya juga baru 2 minggu masa udah segini kayak gitu kan. Jadinya ya alhamdulillah sih aku bisa turun sampai segitu. Dari yang awalnya segini jadi segitu tuh udah lumayan menurut aku. Jadi tapi yang perlu kalian pegang di sini tuh, kalian kalau mau diet tuh yang pertama harus niat. Itu yang paling penting. Yang kedua konsisten. Itu kunci paling penting dalam diet itu. Kalau kalian nggak niat, cuma pengen-pengen, ya zong, hasilnya zong. Nggak konsisten juga, menurut aku nggak deh. Soalnya kalau kita nggak konsisten, kita comot sini, comot itu, kita lihat apapun, kita pengen makan semuanya. Emang hawa nafsu tuh susah ditahan, tapi kalau kalian bener niat dan konsisten, insya Allah berhasil kok teman-teman. Jadi langsung saja aku bagi tips buat kalian.
Nah, pertama aku yang mau kasih tips dari kalian buat sahur. Jadi sahur itu mungkin sekitar jam setengah 4. Jam setengah 4 kita makan. Nah, untuk makan itu kalian bisa sayuran. Jadi sayur itu itu setengah piring sendiri. Jadi itu tuh piring, terus ada sayurnya setengah, terus nasinya cukup 3 sendok makan. Jadi cukup 3 sendok makan, kita taruh sebelahnya, terus kita sisanya kasih lauk pauk kayak gitu. Jadi itu udah kenyang banget teman-teman. Jadi banyakin sayur sama protein tapi karbonya didikitin. Soalnya kalau kita puasa, kita nggak pakai karbo itu nanti lemes teman-teman. Jadinya sekurang-kurangnya sedikit seminimal lah. Minimalnya itu kalian kasih 3 sendok makan tadi. Itu menurut aku mudah banget. Terus nanti kalau kalian udah makan, kalian bisa makan buah, bisa makan rebusan atau apa namanya, pokoknya yang bener-bener pure. Jangan yang goreng-gorengan, jangan yang santan-santan tadi. Misal kolak, pagi-pagi udah makan kolak, ya terserah kalian ya. Pokoknya jangan, kalian hindari itu dulu kayak gitu. Itu untuk sahurnya mudah banget. Kalian proteinnya aku kemarin udah bilangin kalau protein itu ada banyak banget. Ada ikan, ada daging, ada ayam, ada tahu tempe dan lain-lain kan. Kalau saya boleh ditumis, boleh dioseng, ya sama aja ya. Boleh di sayur sop misal, terus sayur bening kayak gitu, terserah kalian, seseleranya kalian aja. Tapi kalau aku biasanya buat sahur itu tumis kayak gitu. Nah, kita kan paginya udah makan tuh, nasi, sayur udah ada. Terus perbayakin air putih. Terus teh hangat boleh, kopi juga boleh tapi no gula. Jadi di sini tuh bener-bener jangan terlalu banyak makan manis. Kalian harus menghindari manis yang bersantan sama yang berbau minyak gitu. Cukup 3 itu yang kalian hindari. Terus untuk lanjut ke buka puasa, itu aku biasanya sama, menunya itu tetap sayurnya setengah piring. Aku nggak bedain antara aku sahur sama buka. Soalnya aku tetap nyamain antara sahur sama buka, ya udah sama aja gitu. Yang penting nasinya aku tetap 3 sendok makan. Sayurnya setengah piring. Buat proteinnya sisa dari piring tadi kayak gitu. Jadi piring, terus tengahnya sayur, terus nasinya 3 sendok makan, terus nanti sisanya buat protein kayak gitu teman-teman. Jadi simpel banget menurut aku. Terus buat ngemilnya nanti aku biasanya pakai buah terserah kalian mau pisang, mau semangka, mau buah pepaya, mau buah apapun, itu bebas. Terus minumnya boleh jeruk anget, boleh teh anget, kalau bisa anget aja ya teman-teman. Soalnya lebih bagusnya itu kalau orang diet anget, soalnya kalau dingin itu nanti lemak kita susah buat lunturnya kayak gitu. Jadi aku pure mengatur pola makan kayak gitu, tapi menurut aku baik-baik aja. Soalnya apa teman-teman, kita tetap makan nasi. Katanya orang kan kalau misal orang Indonesia kalau belum makan nasi kan belum makan gitu. Jadi setidaknya minimal kita makan nasi. Ya tadi 3 sendok makan cukup. Dan sayurnya bener-bener aku setengah piring kayak gitu. Jadi terus nanti sisanya buat lauk pauknya. Nah, untuk lauknya itu kalian bisa goreng, bisa rebus, bisa bakar, terserah. Tapi kalau mau digoreng, pesen aku jangan itu langsung dari minyaknya terus langsung dimakan. Kalau bisa itu di itu dulu dielap pakai tisu yang ngangkat minyak itu. Jadinya kalian lebih mengurangi minyaknya gitu walaupun digoreng. Nah, untuk tumis kalian juga pakai minyaknya sedikit banget, sedikit, bener-bener sedikit teman-teman. Jadi jangan kayak biasanya kalau misal mau numis bumbunya dulu kasih minyaknya banyak tuh, jangan. Jadi sedikit banget. Kira-kira kalau aku biasanya sih 1 tutup botolnya. Jadi tuh bener-bener dikit banget. Tapi ya nggak apa-apa, kan emang kita lagi diet gitu. Jadi nggak masalah buat aku, kita ngurangi lemak kayak gitu. Terus jujur ya teman-teman, lemak di tubuh aku ini tuh setengah dari berat badan aku. Jadi misal berat badan aku sekian, lemak aku sekian. Jadi antara berat badan aku sama lemak yang ada di tubuh aku tuh imbang. Bayangin, aku aja mikir sampai wow, keren. Ya, kali itu tinggi banget gitu loh ya. Kali lemak di tubuh aku sebanyak itu kayak gitu. Makanya aku bener-bener niat buat diet. Aku konsisten buat diet karena aku udah tahu seberapa banyak lemak di perut sama tubuh aku, ada kolesterolnya, asam urat, semuanya aku cekin kemarin dan hasilnya wow, amazing. Aku sampai wow, masa sih kayak gitu? Berarti aku lemak di tubuh aku ini
itu dong, ada setengah dari berat badan aku. Berarti yang setengahnya itu tulang dan daging, setengahnya lagi lemak, teman-teman. Kalian bisa bayangin kan? Kemarin aku shock banget waktu cek itu di kesehatan. Bener-bener ya udahlah, sekarang mulai diet sehat gitu. Jadi walaupun aku bukan itu sih teman-teman, tidak menghargai ciptaan Allah, bukan, tapi karena itu buat kesehatan aku sendiri juga. Karena kalau misal antara tubuh kita sama tulang kita itu tidak imbang, karena di tes aku kemarin tuh udah ada kayak masanya, ada kayak perhitungannya gitu. Jadinya aku udah tahu, oh tulang aku beratnya segini, berat badan aku segini, jadi nggak boleh kayak gitu. Udah dijelasin sama itu dokter gizinya kayak gitu. Jadinya ya udah, sekarang mulai diet, tapi dietnya sehat kayak gitu. Jadi buat kalian yang pengen diet atau ngerasa kayak kok aku gendutan sih, kok aku gini sih gitu, kalau aku sih intinya kita udah usaha buat menjalani ini. Jadi mau turun apa enggaknya itu ya nantilah, terserah. Pokoknya kita udah niat, udah konsisten. Yang penting niat sama konsisten, nanti insya Allah juga kalau misal turun sendiri gitu. Semua itu butuh proses teman-teman, jadi proses itu nggak sebentar, proses itu lama. Apalagi kalau kita nggak teratur, jadinya kalau kita masih comot sana sini, masih makan sini situ dan lain-lain, aku yakin dietnya bakal turun lama. Tapi kalau kalian bener-bener ikutin, kayak ya nggak harus kayak aku juga sih, tapi kalau misal kayak aku tadi, insya Allah cepet turun. Aku kemarin 2 minggu teman-teman itu turunnya 3-4 kilo. Itu udah lumayan banget, aku langsung ya alhamdulillah lah kayak gitu. Setidaknya lemak aku di tubuh itu udah berkurang kayak gitu. Soalnya di umur aku yang kayak gini, misal antara berat badan sama lemak di tubuh aku tuh imbang, itu enggak banget. Soalnya ideal aku tuh enggak segitu kayak gitu. Nah, itu pengalaman aku aja sih, aku share ke kalian. Semoga aja bermanfaat buat kalian. Tadi udah aku share tips-tipsnya makannya gimana, aku pola makan kalau puasa kayak gitu. Terus ini untuk terakhir, kalau biasanya setelah tarawih, pasti kan kalian pada lapar, makan ini itu dan lain-lain. Kalau aku just makan buah sama air putih, ya. Jadi mau air putih mau teh anget boleh sih. Jadi aku kalau habis tarawih cuma makan buah sama air putih. Jadi bener-bener no makan goreng-gorengan atau apapun. Misal ibu aku nih buat bakwan, buat pisang goreng atau apa, aku bener-bener enak sih gitu. Tapi ya balik lagi sama kita, oh konsisten, oh niat kayak gitu. Jadinya bener-bener no semuanya. Oke? Itu tadi pengalaman aku waktu kemarin aku check up kesehatan pada aku sendiri. Jadinya aku bener-bener khawatir sama tubuh aku sendiri. Jadinya aku bener-bener ngelakuin ini pure karena aku keinginan sendiri, bukan karena siapapun, bukan karena apapun. Pokoknya aku ngerasa, masa aku harus kayak gini terus sih, nggak ngatur pola makan biar sehat, biar gimana kayak gitu. Jadinya aku bener-bener nyadar ketika kemarin hasil tesnya udah keluar, dari massa tulang, lemak di perut, terus tinggi badan, berat badan, lemak di tubuh semuanya, kolesterol, apapun lah itu pokoknya udah ada idealnya. Jadi aku harus ngejar target buat ngeidealin tubuh aku ini. Doakan ya teman-teman, semoga juga kalian yang mau ngejalanin diet kayak aku ini diberi kelancaran, diberi kesehatan selalu, dan puasanya diberi kelancaran juga, dimudahkan semuanya, ibadahnya tambah rajin, oke? Nah itu tadi pengalaman dari aku, semoga buat inspirasi kalian aja. Udah cukup video dari aku teman-teman, jangan lupa buat like video ini, jangan lupa buat subscribe, nyalain notifikasinya, and share video ini ke semua sosial media kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.